Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zack. Dalam video ini, saya ingin membagikan sebuah cerita yang sepenuhnya fiktif, hasil dari imajinasi saya sendiri. Cerita ini dibuat untuk menghibur dan memberikan pengalaman baru bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Di sebuah perkampungan yang terletak di kaki bukit wilayah Banten, hiduplah seorang keluarga kecil yang tinggal di sebuah gubuk tua dekat sungai. Mereka hidup dengan sederhana, menggembalakan sapi dan bertani di sawah kecil yang terletak di sekitar perkampungan. Namun, ada seorang anak laki-laki yang berbeda dari anak-anak lain di perkampungan itu. Ia memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa dan sering berlatih di tengah-tengah hutan. Walaupun begitu, ia tidak sombong dan selalu membantu sesama. Ketika ia dewasa, anak laki-laki itu pergi dari perkampungan dan memutuskan untuk mencari petualangan di luar sana. Ia bergabung dengan sekelompok pendekar dan belajar ilmu bela diri yang lebih tinggi dari mereka. Setelah bertahun-tahun berlatih, anak laki-laki itu menjadi pendekar yang sangat kuat dan disegani oleh banyak orang. Ia memutuskan untuk kembali ke perkampungannya dan membantu orang-orang di sana. Namun, ketika ia tiba di perkampungannya, ia menemukan bahwa wilayah tersebut sedang dirundung oleh para bandit yang sangat jahat. Orang-orang di sana hidup dalam ketakutan dan merasa tidak memiliki harapan. Anak laki-laki itu tidak bisa tinggal diam melihat keadaan seperti itu. Ia memutuskan untuk melawan para bandit dan membela orang-orang di perkampungannya. Dalam pertempuran yang berat, ia berhasil mengalahkan para bandit dan membawa kedamaian kembali ke perkampungannya. Kemenangan anak laki-laki itu atas para bandit telah mengembalikan kedamaian ke perkampungan. Orang-orang di sana sangat berterima kasih dan menghormatinya sebagai pahlawan. Namun, anak laki-laki itu tahu bahwa masih banyak ancaman di luar sana yang dapat mengancam keamanan dan ketenangan desa. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk membentuk sebuah kelompok pendekar yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan bela diri yang handal untuk melindungi perkampungan dari ancaman apapun. Kelompok ini dinamai Pendekar Bukit Banten. Setiap anggota kelompok ini memiliki keahlian dan spesialisasi masing-masing dalam seni bela diri. Ada yang menguasai pedang, senjata rahasia, ilmu bela diri tanpa senjata, dan lain sebagainya. Anak laki-laki itu sendiri memimpin kelompok tersebut dan menjadikan sumpah untuk melindungi keamanan dan kesejahteraan orang-orang di perkampungan. Kelompok ini berlatih secara intensif dan bertempur melawan ancaman yang muncul dari waktu ke waktu, seperti perampok yang merampas harta benda di desa, atau penguasa lokal yang berambisi untuk menaklukkan desa tersebut. Setiap kali mereka berhasil mengalahkan musuh-musuh mereka, orang-orang di perkampungan semakin mengagumi dan menghormati mereka. Kelompok ini semakin populer dan menjadi semacam legenda di antara orang-orang di sekitar daerah tersebut. Namun, di balik semua itu, anak laki-laki itu menyadari bahwa kekuatan mereka tidak selalu cukup untuk melawan ancaman yang lebih besar. Ia memutuskan untuk terus mengembangkan kemampuan mereka dan mencari cara untuk melindungi perkampungan dengan lebih baik. Akankah anak laki-laki itu dan kelompok pendekar Bukit Banten mampu melindungi perkampungan dari ancaman yang lebih besar? Itu adalah kisah yang akan terus berkembang dalam cerita series ini. Suara kicauan burung di pagi hari mengiringi surya kelana. Seorang pemuda yang tidak lain adalah anak laki-laki itu sedang merapikan kayu bakar di halaman samping rumah gubuk tua. Surya sudah terbiasa dengan rutinitas paginya, yang selalu diawali dengan pekerjaan rumah. Tiba-tiba, suara panggilan dari ibunya, Ratih Pertiwi, membuyarkan kesibukannya. "Surya, sudah selesai merapikan kayu bakar?" tanya ibunya dengan suara lembut. "Sudah, Bu," jawab Surya sambil mengusap keringat di dahinya. "Baiklah, sekarang pergilah ke sungai untuk mencari ikan. Kita akan memasak ikan goreng untuk sarapan pagi," kata ibunya. Surya merasa senang mendengar permintaan ibunya karena dia memang senang memancing. Dia pun bergegas mempersiapkan peralatan memancingnya dan segera menuju sungai yang tidak jauh dari rumahnya.
Setelah beberapa menit berjalan, Surya tiba di tepi sungai Cisadani yang tidak jauh dari kampung Kamurang, kampung tempat Surya Kelana tinggal. Saat sedang memancing di tepi sungai dekat rumahnya, Surya Kelana merasa ada kehadiran di sekitarnya. Ia merasa diperhatikan dan mencoba melihat ke sekeliling, namun tidak ada yang terlihat. Tiba-tiba, ia merasakan aroma bunga yang sangat wangi dan segar. Surga, betapa harumnya bunga di sini hari ini, gumam Surya sambil membuang pancingan bambu ke dalam air. Tiba-tiba, sebuah bayangan putih melintas di depannya. Surya mengernyitkan kening, mencoba mencari tahu apa itu yang melintas di depannya. Namun, sebelum ia bisa bergerak, bayangan putih itu datang mendekatinya. "Tunggu, siapa kamu?" tanya Surya, terkejut melihat seorang wanita muncul begitu saja di depannya. Dewi Sekar Arum tersenyum manis dan menjawab, "Namaku Dewi Sekar Arum. Kau Surya Kelana? Aku sudah lama mengagumi kemampuan bela dirimu dan aku ingin menjadi temanmu." Surya masih tercengang melihat wanita cantik yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Apalagi wanita tersebut terbang dengan menggunakan kesaktiannya. Namun, ia berhasil meraih kendali dirinya kembali dan tersenyum pada Dewi Sekar Arum. "Salam kenal, Dewi. Aku senang kamu datang menemuiku," kata Surya dengan sopan. Dewi Sekar Arum tersenyum lebih lebar dan aroma bunga semakin kencang tercium di udara. Ia menyatakan niatnya untuk bergabung dengan kelompok pendekar Bukit Banten karena ia juga ingin membantu melindungi kampung mereka. Surya menyambut baik niat Dewi dan mengatakan bahwa mereka selalu terbuka untuk anggota baru yang memiliki kemampuan bela diri yang handal. Ia juga meminta Dewi untuk bergabung dalam latihan mereka besok pagi, dan Dewi dengan senang hati menyetujuinya. Malam itu, Surya terus memikirkan tentang pertemuan dengan Dewi Sekar Arum. Ia tidak bisa menahan senyumnya dan merasa bersemangat dengan kehadiran Dewi di kelompok mereka. Ia berharap Dewi dapat membantu mereka melindungi kampung mereka dari ancaman yang lebih besar. Esok harinya, ketika matahari mulai menampakkan sinarnya di Cakrawala, Surya dengan penuh semangat melangkah ke tempat pertemuan kelompok. Matanya berbinar-binar saat melihat Dewi Sekar Arum sudah berada di sana, dengan senyuman hangat di wajahnya. Mereka semua duduk bersama, merencanakan strategi untuk menghadapi ancaman yang mengintai kampung mereka. Surya merasa terkesan dengan kecerdasan dan pemikiran tajam Dewi dalam memberikan ide-ide yang inovatif. Dewi juga membawa pengetahuan tentang tumbuhan dan alam yang sangat berguna untuk melindungi kampung mereka. Semua anggota kelompok terinspirasi oleh semangatnya dan semakin yakin bahwa dengan bersatu, mereka bisa menghadapi segala tantangan. Selama beberapa minggu, Surya dan Dewi semakin dekat dalam menjalin kerjasama. Mereka berdua seringkali bertukar pemikiran hingga larut malam, memperkuat ikatan persahabatan di antara mereka. Surya merasa seperti mereka adalah tim yang tak terpisahkan, dan hatinya penuh harap akan masa depan yang lebih baik. Namun, di balik semangat dan persatuan itu, ada rintangan yang harus mereka hadapi. Ancaman yang lebih besar dari yang mereka perkirakan mulai mengintai, dan ujian sebenarnya bagi kelompok ini baru saja dimulai. Dengan keberanian dan tekad yang sama, Surya, Dewi, dan seluruh kelompok siap menghadapi masa depan yang penuh tantangan ini. Semakin mereka bekerja bersama dalam kelompok, semakin dalam perasaan Surya terhadap Dewi tumbuh. Dia terpesona bukan hanya oleh kecerdasan dan keterampilan Dewi, tetapi juga oleh kebaikan hatinya dan senyum yang selalu menenangkan. Setiap kali mereka berbicara, detak jantung Surya tidak bisa dia kendalikan. Suatu hari, saat mereka berdua sedang berjalan di hutan untuk mengumpulkan bahan-bahan alami guna perlindungan kampung, Surya merasa seakan-akan dunia hanya berputar di sekitar mereka berdua. Dia berdebar-debar ingin mengungkapkan perasaannya kepada Dewi, tetapi ragu-ragu karena takut akan merusak hubungan kerja mereka. Namun,
Dewi tiba-tiba berhenti dan menatap Surya dengan penuh kehangatan. "Surya," katanya dengan suara lembut, "ada yang ingin kukatakan padamu." Dengan hati berdebar, Surya memandang Dewi dan menganggukkan kepala, memberinya izin untuk berbicara. "Dalam beberapa waktu terakhir," ujar Dewi dengan senyum samar di bibirnya, "aku juga merasa ada perasaan khusus yang tumbuh di hatiku. Aku merasa nyaman dan bahagia ketika bersamamu." Surya merasa seolah dunianya berhenti berputar sejenak. Dia merasa begitu bahagia mendengar kata-kata itu dari Dewi. Dengan senyum yang tulus, dia berkata, "Dewi, aku pun merasakan hal yang sama. Aku tak ingin merahasiakan perasaanku lagi. Aku mencintaimu." Mata mereka bertemu dalam keheningan hangat. Dalam momen itu, mereka tahu bahwa perasaan mereka saling terbalas. Dan dari saat itu, kisah cinta mereka tumbuh, seiring dengan perjuangan mereka dalam melindungi kampung dan menghadapi segala rintangan bersama-sama.